Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren, cerdas di bidang teknologi informasi. Baik, kali ini kita akan membahas implementasi IoT monitoring berbasis blockchain menggunakan hard hat dan fast API. Nah, jadi aplikasinya itu dashboardnya seperti ini ya. Di sini ada ini tempat saya mengajar di UI, di Poltekkes, Undira, dan STIK ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ini merupakan kolaborasi ya antara IoT dengan blockchain. Jadi kapan IoT dihubungkan dengan blockchain ya, kalau dianggap datanya itu harus valid ya, tidak boleh diganggu, contohnya data kesehatan. Nah, ini latar belakangnya. Jadi sebelumnya kita telah mencoba IoT dan ternyata data itu jumlahnya besar, namun rentan ya terhadap manipulasi, pemalsuan dan lain-lain, termasuk single point of failure. Artinya kalau ada satu kerusakan akan mengakibatkan kerusakan total. Kemudian kita gunakan blockchain karena blockchain itu yang paling penting adalah bersifat immutability, berarti tidak bisa diubah. Jadi di sini kita butuh integrasikan antara IoT dengan blockchain. Nah, sebelumnya kita sudah bikin IoT dengan blockchain, tapi menggunakan ganas ya, menggunakan ganas C atau ganas. Nah, sekarang kita menggunakan hard hat. Ini alasannya yang paling penting adalah bahwa ya ini hard hat itu lebih realistis ya, sesuai dengan yang nanti di dunia nyata, tidak hanya development. Kalau ganas kan untuk sama-sama development, tapi dia kalau ada debuggingnya kurang bagus dan tidak terintegrasi. Nah, ini juga kata penting nih. Tapi kalau menggunakan hard hat, dia walaupun lokal tapi sudah mendekati yang dunia nyata. Kemudian lognya itu dan eventnya cukup detail, dan tentu yang paling penting dia mudah diintegrasikan dengan script deployment, automatic testing, fast API, dan seterusnya. Nah, jadi yang ininya hard hat itu konfigurasinya mirip dengan network Ethereum yang sesungguhnya ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan, kita menggunakan Sepolia ya. Nah, jadi kita akan bangun sistem. Nah, tujuan sistemnya itu adalah mencatat data sensor dari IoT ke blockchain, sehingga itu kita bisa menjamin keaslian dan datanya. Jadi tidak ada data palsu atau hasil dihack oleh seseorang gitu ya. Kemudian kita akan tampilkan data sensor tadi secara real time. Kemudian kita uji integrasi smart contract dengan back end dan front end. Ini arsitekturnya. Arsitekturnya terdiri dari IoT sensor ESP32 ya, tapi dalam hal ini kita menggunakan Postman aja. Kalau yang real kan menggunakan ESP32, menggunakan Arduino dan lain-lain. Nah, kemudian untuk backend-nya kita gunakan fast API dengan menggunakan bahasa Python. Blockchain-nya kita gunakan hard hat ya untuk lokal. Kemudian smart contract-nya kita gunakan bahasa Solidity. Kemudian front end-nya kita menggunakan biasa yaitu HTML dan JavaScript tentunya. Nah, ini alur dari datanya dari IoT ke fast API, ke smart contract, kemudian ke event, dan ditampilkan di dashboard. Nah, ini tool dan teknologi yang kita gunakan ya. Ini blockchain-nya menggunakan hard hat, smart contract-nya menggunakan Solidity versinya 0.82, backend-nya menggunakan Python, itu saya menggunakan 3.13. Kemudian library blockchain-nya menggunakan Web3 Py, kemudian front end-nya menggunakan HTML dan JavaScript. Kemudian kita lakukan testing ya dengan menggunakan REST API, yaitu menggunakan Postman. Ini instalasinya yang harus kita lakukan. Nah, yang paling penting ini struktur project kalau menggunakan hard hat seperti ini ya. Ada contract, ada script, artifact, dan lainnya. Kemudian smart contract IoT itu kita gunakan bahasa pemrograman Solidity. Ini nama filenya suka-suka ya, tapi saya menggunakan nama filenya IoT monitor.sol. Gunanya untuk menerima data,
kemudian datanya berupa temperatur dan humidity, kemudian kita simpan dalam bentuk event, eventnya bersifat immutable dan tercatat di blockchain. Nah, eventnya itu meliputi ini ya, temperatur, humidity, dan timestamp. Kemudian setelah itu kita deploy smart contract-nya menggunakan hardhead. Perintahnya menggunakan perintah npx hardhead run ya. Ini script nama file deploy.ts di folder script ya, nanti kita praktekkan. Nah, maka hasil deploy dari smart contract itu akan menghasilkan addressnya nanti kita pakai atau kita kopas ke dalam backend fast API kita yang buat, fast API yang kita buat. Karena kalau nggak diambil dari sini, nah nanti gagal ya. Nggak terhubung dengan fast API kita harus terhubung dengan smart contract melalui address yang sama ini. Nah, kemudian ini kita akan bikin backend fast API dengan menggunakan Python, gunanya untuk mengirim transaksi ke blockchain ya. Itu setelah dapat data dari Postman dikirim ke blockchain, kemudian dia juga selain mengirim dia juga membaca event ya, membaca event dari smart contract, kemudian dia menyediakan API untuk front end. Jadi jelas dia posisinya di tengah-tengah ya, di antara blockchain dengan browser ya, dengan front end. Nah, jadi selain ngirim dia juga baca ya, dan dia menyediakan API. API-nya itu ini ada endpoint-nya yaitu post sensor, get history, get dashboard. Nanti kita akan kirim Postman tentunya dengan menggunakan post endpoint-nya sensor ya. Nah, ini endpoint sensor, datanya harus kita kirim dalam bentuk JSON, temperatur dan humidity, kemudian akan oleh hardhead akan ditandatangani transaksinya, kemudian dikirim ke blockchain, kemudian tunggu receipt ya. Kemudian event blockchain itu smart contract mengeluarkan event sensor data, eventnya berisi temperatur, humidity, dan timestamp. Nah, event ini disimpan permanen di blockchain, bukan di database ya. Nah, ini macam-macam endpoint-nya tadi, diantaranya slash history, berarti dia akan baca event dari blockchain, dia menggunakan get-log ya, cara ngambilnya bukan database, bukan menggunakan perintah SQL. Kemudian data itu dikonvert ke JSON, kemudian digunakan oleh dashboard untuk visualisasi ya hasil sensor. Nah, ini adalah dashboard webnya. Ini fitur-fiturnya adalah menampilkan suhu dan kelembapan, ada grafik, kemudian dia bisa reload secara otomatis setiap 5 detik, jadi nggak perlu diklik manual untuk refresh data. Nah, teknologi yang dipakai itu adalah HTML untuk ininya, kemudian ditambahkan JavaScript ya. Nah, script yang dibuat itu, jadi kita bikin 4 buah file ya. File pertama itu adalah iotmonitor.sol, itu berarti dia adalah merupakan smart contract, dibuat dengan menggunakan bahasa Solidity, letaknya di dalam folder contract ya, ini nama filenya. Jadi gunanya apa file tersebut? Gunanya untuk menyimpan data ya, menyimpan data sensor IoT ke blockchain. Kemudian menjamin data tidak dapat diubah, kemudian mencatat waktu saat menerima data atau timestamp-nya. Jadi itu ya, di sini ada event sensor data, dan ada function ya, submit data. Jadi gunanya IoT monitor.sol atau smart contract itu merupakan lapisan kepercayaan atau trust layer untuk memastikan data sensor yang tercatat itu secara permanen dan tidak bisa diubah dan di blockchain ya. Jadi berikutnya script yang kita buat adalah deploy.ts. Ini letaknya di folder script, gunanya untuk mendeploy smart contract ke blockchain lokal ya. Kemudian menghasilkan alamat kontrak atau address tadi yang akan kita pakai di backend yang kita buat. Kemudian yang dilakukan oleh ini yaitu mengambil kontrak factory, kemudian mendeploy ke network dan menampilkan alamat kontrak. Nah, nanti yang akan kita copy ini ya alamat kontraknya. Jadi harus ditampilkan dulu baru kita kopas. Jadi peranannya menjembatani antara Solidity dengan blockchain ya. Nah, script yang ketiga ini kita bikin dengan menggunakan Python, nama filenya bebas. Di sini saya pakai nama filenya app_sc_hh_dashboard.
Paketnya itu aplikasi, smart contract, head. Ini dashboard ada monitoringnya. Nah, letaknya di bebas ya. Yang penting nama filenya .python tadi gunanya sebagai penghubung antara Postman dengan blockchain ya, dan penghubung juga terhadap dashboard. Jadi dia ada 3 yang dihadapi oleh si script Python ini. Dia menghadapi Postman, dia menghadapi blockchain, dan dia juga menghadapi browser ya untuk menampilkan web. Nah, untuk itu dia menyediakan endpoint, post sensor ini melayani Postman, kemudian get history dan get slash itu ya, ini untuk melayani browser. Jadi gunanya sebagai middleware ya, mengolah transaksi. Nah, file keempat ini adalah file yang dinamakan IoT monitor.json. Ini sebagai API-nya dan dia otomatis tergenerate tanpa perlu. Jadi letaknya di dalam folder artifact contract IoT monitor.sol ya. Kemudian gunanya menyediakan API untuk encode transaksi ya. Jadi encode itu kayak di encrypt gitu ya, kayak pin ATM. Kemudian sekaligus dia mendekode untuk membuka kembali ya event-eventnya. Jadi file ini tidak ditulis secara manual, tapi merupakan hasil compile hardhat ya. Nah, ini berbeda dengan yang kontrak. Kalau kontrak itu tadi habis ya mati di shutdown atau mati listrik gitu ya, maka dia diisi kembali nilai kontraknya. Tapi kalau yang ini enggak ya, hanya sekali aja dia tersimpan di file. Nah, kemudian ini alur kerjanya ya dari Postman sampai tampil di dashboard. Ini proses testing ya. Langkah pertama kita jalankan hardhat node-nya. Kemudian langkah kedua kita deploy smart contract-nya. Nah, kemudian dari sini kita dapat address, kemudian kita jalankan, kita kopikan ke Wasabi server, kemudian kita kirim data dari Postman, kemudian kita cek event blockchain-nya, kita buka dashboard webnya. Nah, maka ini hasil pengujiannya. Harusnya transaksi itu berhasil masuk ke blockchain, event sensor data harus tercatat ya, kemudian data harus bisa ditampilkan di dashboard, dan seterusnya. Nah, sistem ini punya keunggulan, yaitu bahwa data sensor itu tidak bisa dimanipulasi, kemudian dia transparan dan bersifat desentralisasi, jadi tanpa server pusat dan tanpa database. Kemudian audit trailnya juga otomatis, jadi mudah untuk diaudit, dan kemudian cocok untuk IoT yang kritikal. Namun ada keterbatasan, di sini blockchain-nya masih lokal ya, dan biaya gasnya itu kita abaikan, kemudian belum terintegrasi dengan sensor fisik ya, sensor ESP32 dan katakanlah menggunakan sensor suhu kelembapan, menggunakan sensor DHT, tapi itu nggak terlalu sulit ya, jadi biar mudah kita pakai Postman aja. Dan ini skalabilitasnya belum diuji ya, jadi kita masih menggunakan single Postman. Nah, nanti akan kita uji kalau misalkan multi ESP ya, multi node, multi ESP, apakah dia bisa dihandle. Nah, ini pengembangan selanjutnya berarti kita akan deploy ke jaringan yang sebenarnya, jaringan publik, jadi bukan lokal lagi dengan menggunakan Sepolia. Kemudian kita akan hubungkan dengan sensor IoT yang nyata, yang tadi dengan ESP atau sensor ESP dan DHT 1112. Kemudian kita uji dengan kalau sensornya itu banyak ya, ada multi sensor dan multi user. Kemudian penyimpanan IPFS dan integrasi MetaMask. Ini catatan penting bahwa hardware kita ini masih lokal ya, karena lokal, dan yang penting dia bersifat sementara, jadi nggak boleh mati listrik, nggak boleh di shutdown. Kalau di shutdown maka datanya karena jalannya di RAM maka dan bukan di database permanen tentu hilang ya kalau dimatikan atau di shutdown. Nah, maka saat node dimatikan semua bloknya hilang, semua transaksi hilang, semua event hilang. Jadi untuk supaya nggak hilang ini maka nanti kita akan gunakan Sepolia ya. Jadi kalau menggunakan Sepolia kita tidak perlu deploy ulang. Kalau masih menggunakan hardhat, kita mau tidak mau akan deploy ulang. Nah, ini jadi langkah-langkahnya tadi ya, ini supaya normal kembali itu
dalam arti kata baru dinyalakan atau habis dimatikan dinyalakan lagi. Kita harus selalu menjalankan prosedur ini ya, langkah 1, 2, 3. Jadi langkah pertama kita jalankan hardhead-nya dengan menggunakan perintah npx hardhead node. Langkah kedua kita harus mendapatkan kontrak address dengan cara deploy smart contract. Perintahnya adalah npx hardhead run. Kemudian ini folder script, nama filenya deploy.ts, kemudian networknya localhost. Kemudian outputnya nanti akan dapat addressnya ini, katakanlah tentu ini dan terusnya berubah-ubah ya setiap kali dijalankan perintah npx hardhead run. Kemudian addressnya kita copy, kita pastekan ke dalam fast API tadi ya, Python yang kita buat, ya itu di ini ya, di bagian address ini parameter ini kita akan rubah. Jadi selanjutnya kita gunakan terminal ketiga untuk menjalankan program fast API Python kita dengan menggunakan perintah ini, py versinya 3.13 -n uvcom, nama file Python kita appsk dashboard app dan terusnya dengan menggunakan local port 8000 reload. Nah, kemudian di sini kita tidak menggunakan remix ya. Kalau kemarin menggunakan Ganes itu kita pakai remix. Nah, remix itu kita manual ya, dia menggunakan GUI base, jadi kita gunakan klik. Tapi di sini remix itu tidak cocok kalau proyeknya besar dan otomatisasi dan reproducibility ya. Jadi dia tidak sesuai dengan workflow modern. Nah, jadi remix itu juga berdiri sendiri, tidak sinkron dengan folder project kita, backend kita ya, dan script deployment. Jadi hardhead itu berbeda dengan hardhead ya, kita bisa compile otomatis dari folder contract dengan menggunakan perintah npx tadi. Jadi itu lebih ringan dibandingkan menggunakan itu. Nah, kemudian hardhead itu API dan bytecode-nya bisa langsung dipakai di backend. Nah, kemudian remix itu juga tidak bagus ya kalau untuk debugging. Dia hanya untuk satu transaksi dan kurang detail debuggingnya. Kalau menggunakan handhack, kita bisa errornya lebih informatif. Jadi kesimpulannya ya, nanti integrasi antara IoT dan blockchain itu harusnya berhasil ya. Kemudian smart contract itu harus bisa mencatat sensor secara aman. Kemudian fast API itu bisa sebagai penghubung antara IoT dengan blockchain ya, dan termasuk dengan browser. Kemudian dashboard itu memudahkan dalam monitoring data. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang kita akan demokan ya. Demokan. Nah, ini kita menggunakan Windows ya, Windows PowerShell ya, sesuai dengan langkah-langkah tadi. Nah, langkah pertama kita akan jalankan smart contract node-nya ya dengan menggunakan perintah npx, yaitu tapi harus di dalam folder yang kita terinstall, yaitu di folder hardhead. Kemudian ini, nah kalau kita dir, nah di sini ada folder script tadi ya. Nah, ini tadi folder script. Nah, ada file yang tadi ini ya, deploy.ts. Nanti kita jalankan, tapi kita harus berada di root dulu. Ini rootnya ya. Ini rootnya. Nah, untuk menjalankan itu kita menggunakan perintah npx ya. Kemudian hardhead node. Nah, ini harus dijalankan pertama kali. Kemudian terlihat bahwa dia sudah berjalan. Nah, itu kita bisa lihat dia running di port 8545, kemudian akan menampilkan akun dan private key. Oke, berarti ini sudah berjalan ya untuk smart contract-nya. Nah, kemudian kita jalankan ini yang kedua, yaitu untuk kalau sesuai prosedur kita akan deploy dulu ya. Nggak apa-apa, kita deploy dulu. Foldernya sama ya, kemudian foldernya sama dengan tadi. Nah kita akan melakukan compile dengan menggunakan npx hardhead run ya, yang di dalam folder script tadi. Jadi kita akan menjalankan perintah ini npx kemudian hard nggak bisa ini ya, npx hardhead ya, npx hardhead. Kemudian kalau tadi ada node, sekarang hardheadnya adalah run.
Kemudian file yang mau di-run, mau di-compile ada di folder apa? SCR script ya, SCR IPTS, betul ya? SCR IPTS, kemudian nama filenya adalah tadi adalah deploy ya, deploy.js sorry, .ts, kemudian network yang kita gunakan ini adalah localhost ya. Networknya adalah localhost. Nah, kalau ini kita enter, nanti kita berharap kita dapatkan kontrak address ya. Kita tunggu. Nah, ini kontrak address-nya kita sudah dapatkan. Nah, untuk itu ini kita akan copy, kemudian kita buka terminal ketiga. Nah, terminal ketiga itu saya naruh program FastAPI Python tadi di dalam ini ya, di folder terpisah di sini. Ya, di sini ada file ininya. File yang akan kita ini yang kita buka itu adalah app ini ya. Ini ada banyak, tapi yang saya pakai itu ya app_st_hh .password.py. Jadi kita boleh perintahkan notepad gitu ya. Apa tadi app_st_hh_dashboard.py. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian ini tadi yang kita mesti ganti itu address-nya yang ini ya. Nah, ini mana tadi? Nah, ini AA3 ini ya, harus kita copy ke sini ya. Nah, kebetulan sudah benar nih. Kebetulan sudah sama, jadi enak nih, kebetulan banget ya. Ini ya, jadi ini kita copy dulu. Tapi udah sama lah ini ya. Nanti kita percobaan, nanti kita matikan, harusnya dia nanti beda ya. Sama ya. 0xFDB ya, karena baru diinikan. Tadi saya udah persen tes, jadi otomatis sama. Jadi otomatis kita nggak perlu compile lagi ya, langsung bisa kita jalankan aja. Kebetulan sama, jadi di sini kita jalankan, nggak perlu kita jalankan ininya. Jadi kita bisa langsung apa namanya, mana ya, folder, ini dia nih. Jadi ini boleh kita jalankan dengan menggunakan perintah pymin13 ya. pymin13, nah ini dia. Ini nama filenya itu, kemudian ini kita jalankan. Nah, ini kita lihat dia running di port 8000. Nah, ini sudah komplit. Berarti kita sudah bisa buka ini. Kita coba refresh, sudah berjalan. Tapi di sini main ya. Belum ada data, jadi kita buka Postman. Nah, ini coba kita, udah benar ya. Ini coba kita kirim. Nah, ini hasilnya sukses. Nah, ini buktinya sudah pernah jalan. Ini sekarang lanjut kedua ya. Nah, sudah muncul nilai ininya. Nah, kalau kita mau lihat historinya juga bisa dengan menggunakan localhost. Ini adalah /history ya. /history. Nah, ini muncul ya. Nah, ini sorry. Nah, ini kalau kita update dari Postman, katakanlah ini suhunya saya naikkan bukan 18 lagi. Saya naikkan jadi 2, kelembabannya saya naikkan jadi makin lembab, ini 95, jadi 28 sama 95 ya. Nah, ini sukses, bloknya bertambah 1 jadi 3, dan ini sudah otomatis berubah di ini dashboardnya. Di sini juga sama ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan coba kalau apa yang terjadi kalau ininya saya matikan. Tentu dia ini lognya ya, eventnya saya print out. Sebentar, saya mau tampilkan ini. SCC-nya itu saya mau matikan ya, ini sudah mati ya, berarti tentunya ini nggak bisa berjalan lagi. Nah, terbukti ya, dia bergantung kepada ini. Nah, kemudian ini akan
akan saya matikan, ya. Kalau akan saya matikan, coba kita lihat. Nah, ini udah saya matikan. Nah, kalau saya hidupin lagi, nah kemudian dia udah hidup kembali ya dengan menggunakan port 8545. Nah, kemudian saya coba lakukan ini, mau lihat hasil dari deploy smart contract. Apakah dia berubah? Kita lihat. Oh, selama dia cuma stop, nggak hilang ya, tetap A3. Berarti biar hilang gini aja deh. Biar hilang, caranya adalah ini kita close ya. Kalau gini aja dia nggak mau, dia masih mempertahankan. Jadi ini harus saya close dulu. Nah, kemudian saya buka yang baru. Nah, ini insya Allah pasti ini ya, datanya berubah, smart contract address-nya. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Nah, harusnya dia ini sudah berjalan. Sekarang kita coba lihat ini ya. Ini mana lagi yang bisa kita buang-buang? Oh, ini ya. Apa namanya? Ini yang mana yang baru ya? Oh, oke, ini kita buang. Jadi ini yang benar-benar yang baru tadi, nggak ada lagi kan? Oke, kita buat terminal yang kedua. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian kita jalankan compile. Kita compile ulang, deploy ulang. Kita lihat, loh masih A3 ya? Oh, beruntung ini. Nggak berubah-berubah. Padahal udah di close ya. Jadi nilai dari ininya sama ya. Tadi atau harus restart Windows ya, baru ininya berubah nih. Ini kebetulan, atau gini deh, ini saya rubah aja ya. Saya rubah nggak sengaja, bukan nggak sengaja, saya rubah. Kalau rubah apa yang terjadi? Ini kebetulan sama ya. Ini kebetulan sama. Kalau gitu ini ceritanya saya rubah menjadi katakanlah 1 gitu ya. Ini saya save. Oke, saya save. Kemudian apa yang terjadi kalau saya run ya? Jadi ini saya save sudah. Kemudian saya jalankan ininya tadi Python-nya ya. Nah, ini kita lihat dia sudah komplit berjalan di port 8000. Sekarang kita coba send, harusnya bisa ya. Nah, udah sukses kan. Tapi apakah jaminan bahwa ini bisa kita buka dari browser ya? Harusnya tidak, karena ininya salah ya. Kontrak address-nya salah. Coba kita refresh. Nah, salah kan ya? Ini kita lihat. Nah, coba kita lihat ininya. Nah, dia berjalan, tapi di sini ya, terlihat raw log count itu 0. Berarti dia tidak terhubung nih. Tidak terhubung. Berarti penyebabnya adalah tadi ininya salah. Coba kita benerin lagi. Tadi belakangnya ini 3 ya. Kita 3, kita save. Nah, harusnya sekarang normal dia. Nah, ini coba kita refresh. Ini kita refresh. Nah, coba kita kirim data lagi. Nah, kita lihat. Nah, sudah normal kembali. Jadi, maksud saya adalah bahwa nilai dari kontrak ini harus sama ya. Kalau nggak sama dia nggak terhubung, maka akan error ya, tidak nampil. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau nampilkan ini folder dari itu tadi ya, Hardhat ya, folder Hardhat. Tadi kalau kita udah install, nah ini Hardhat project-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi, dia ada folder contract ya.
Ini yang tadi IoT monitor itu berisi apa? Nah, ini dia berisi event ya, dan berisi function. Nama functionnya adalah submit data. Kemudian dia berisi ini script tadi ya, scriptnya itu adalah ini deploy.ts tadi. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk deploy-nya. Kemudian dia berisi ini tadi ya, apa tadi? JSON-nya. Nah, JSON contract. Nah, ini dia. Oh, ini Solidity-nya tadi ya, di dalam folder ini. Bahasa program Solidity-nya ada di sini. Oh, sorry, JSON-nya maksudnya ya. Nah, ini yang otomatis tadi ya. Ini otomatis terbentuk. Jadi, otomatis generate ya. Kita nggak usah ini. Nah, kemudian apalagi yang penting yaitu ini tadi sudah ya bahasa Solidity-nya. Nah, kemudian tadi programnya ada di mana? Nah, program kita tadi ada di sini ya. Nah, apa namanya? IoT Smart Contract. Nah, ini dia. Nah, ini dia program untuk Python-nya yang ini. Nah, ini kalau kita buka, nah ini tadi berarti dia harus butuh private key. Ya, tadi yang diambil dari apa namanya? Hubhead. Kemudian tadi yang penting ini adalah address kontraknya. Kemudian kalau salah dia nggak akan terhubung, maka akan ditampilkan ya tidak terhubung dengan itu smart contract. Kemudian ini kita punya endpoint ya. Kalau endpointnya itu adalah yang di root, ini slash, maka akan tampilkan HTML tadi ya. HTML-nya. Kemudian saya nampilkan ini logo-logo tadi UI, ini adalah Poltekkes tadi, Undira dan Stick. Kemudian ini ada reload tadi tiap 5 detik ya, dia akan load data terbaru diambil dari sesi history ya, dari localhost 8000 sesi history tadi, kemudian sama dia ditampilkan ya. Kemudian ada lagi ini load data tadi udah JavaScript-nya, function load data. Nah, ini slash history kalau diakses dari browser dia akan nampilkan tadi JSON-nya ya. Dia akan nampilkan JSON-nya, kemudian ini salah yang salah. Nah, ini kalau buat Postman ya, kalau post masuk ke endpoint-nya sensor. Kemudian dia terima dalam JSON, diterima temperatur dan humidity, kemudian apa namanya data yang diterima dari Postman itu kemudian dikirim ke blockchain ya, dikirim ke blockchain. Nah, kira-kira seperti itu sih programnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri aja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia, cia, semangat.